Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ati dina solihah hadir. Fajar Rizki Mubarak hadir. Sinta Milati hadir. Rini Dwi Sahara hadir. Septia Nur Hakiki hadir. Rehan Firman Maulana hadir. Muhammad Alfandra hadir. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini hadir semuanya. Anak-anak sudah tahu kita akan membahas materi apa hari ini? Ya benar, kita akan membahas mengenai hukum syara'. Pada hari ini kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama hukum taklifi, hukum wad'i, mahkum fih, dan juga mahkum alaih. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan strategi yang cukup menarik, yaitu strategi everyone is a teacher here. Anak-anak sudah tahu apa itu strateginya? Baik, Ibu jelaskan. Jadi, strategi everyone is a teacher here ini adalah semua orang yang ada di kelas ini bertugas menjadi guru. Jadi, nanti kita sama-sama belajar memahami mengenai materi hukum syara' ini. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Sebelum membahas hukum taklifi, hukum wad'i, mahkum fih, dan juga mahkum alaih, kita harus tahu mengenai istilah al-hakim dan juga al-hukmu. Al-hakim adalah pencipta hukum. Anak-anak sudah tahu siapa pencipta hukum di alam semesta ini? Ya benar, pencipta hukum di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ulama sepakat bahwa kewenangan untuk menciptakan hukum semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul pertanyaan, lalu bagaimana peran Rasulullah dan para mujtahid? Nah, di sini ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, Allah sebagai pencipta hukum, sedangkan Rasul dan para mujtahid berperan sebagai penyampai hukum syara' yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta hukum. Di samping itu, Rasulullah dan juga para mujtahid menciptakan hukum baru yang belum tertulis di dalam Al-Quran. Kita sudah tahu mengenai apa itu al-hakim, yang selanjutnya yaitu al-hukmu. Al-hukmu yaitu hukum. Hukum secara bahasa adalah menetapkan sesuatu di atas sesuatu. Sedangkan secara istilah, hukum adalah tuntutan perbuatan yang harus dilakukan mukallaf, baik berupa perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan meninggalkan sesuatu, kemudian untuk memilih atau meninggalkan sesuatu. Nah, al-hukmu ini ada 2, yaitu yang pertama hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum taklifi
Ini adalah hukum yang paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari atau yang sering disebut dengan ahkamul khamsah, yaitu yang terdiri dari yang pertama wajib. Nah, wajib itu melakukan perbuatan dengan perintah yang sudah pasti, seperti perintah sholat dan zakat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, kemudian warka'u ma'arraki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu apa anak-anak? Sunnah itu mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya seperti sholat duha. Kemudian yang ketiga yaitu haram. Haram yaitu meninggalkan sesuatu dengan ketentuan yang pasti. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji. Wasa asabila, dan sesuatu jalan yang buruk. Anak-anak sudah paham bahwa zina itu haram, maka janganlah kita mendekati sesuatu yang haram itu. Yang keempat adalah makruh. Makruh yaitu meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Yang terakhir atau yang kelima adalah mubah. Mubah itu memberikan kita pilihan boleh mengerjakan ataupun tidak. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum wad'i. Hukum wad'i ini yang pertama adalah sebab. Sebab ini yaitu keberadaannya menjadi sebab ada dan tidaknya suatu hukum. Contohnya, kematian menjadi sebab adanya hukum waris. Yang kedua adalah syarat. Adanya hukum pasti di dalamnya terdapat syarat. Jika tidak ada syarat, maka tidak ada hukum. Contohnya yaitu bagi seseorang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah mencapai nisab dan haul, wajib menunaikan zakat. Yang ketiga adalah mani. Mani adalah yang menghalangi adanya suatu hukum yang menjadi batalnya sebab. Yang keempat adalah azimat dan rukhsah. Azimat ini hukum yang berkaitan dengan mukallaf yang tidak terkena uzur. Contohnya sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Sedangkan rukhsah adalah atau bisa disebut dengan keringanan adalah hukum yang berkaitan dengan mukallaf dengan adanya uzur. Contohnya, seorang laki-laki boleh meninggalkan sholat Jumat karena sedang dalam perjalanan jauh. Yang kelima adalah sah dan batal. Tentunya anak-anak sudah paham apa itu sah dan juga batal. Kita sekarang akan mempraktekkan strategi Everyone is a Teacher Here. Ibu akan membagikan kertas, kemudian nanti silahkan tulis pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Ibu beri waktu 1 menit. Anak-anak sudah selesai menulis pertanyaan ini, terima kasih. Sekarang ibu akan membagikan kertas ini kembali secara acak. Nanti silahkan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di kertas tersebut. Ibu beri waktu 3 menit. Baik, anak-anak sudah menjawab pertanyaannya.
Nah, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan pertanyaan dan jawabannya. Silahkan Mbak Sinta, dapat pertanyaan apa dan jawabannya apa? Nah, pertanyaan yang didapat oleh Mbak Sinta ini contoh dari mani. Lalu jawabannya apa Mbak Sinta? Benar sekali. Ya, contoh dari mani adalah seorang yang kafir menjadi penghalang harta waris seorang muslim. Lalu dari teman-teman ada yang ingin mencontohkan lagi, silahkan. Oh, silahkan Mas Fajar. Nah, benar sekali Mas Fajar. Mas Fajar menjawab, haid dan nifas bagi perempuan menjadi penghalang melaksanakan sholat dan puasa. Anak-anak sudah paham mengenai hukum syara, Al-Hakim, yaitu pencipta hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-hukmu yaitu hukum yang dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Hukum taklifi terdiri dari wajib, sunnah, haram, mubah, dan juga makruh. Sedangkan hukum wad'i terdiri dari sebab, syarat, mani, azimah dan rukhsah, dan yang terakhir batal dan juga sah. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk materi mahkum fih dan juga mahkum alaih akan Ibu sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sangat aktif dan menyenangkan sekali. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.